Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Levana dengan NPM 21510200165, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah D. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Tahsin Al-Quran dan Mengembangkan Potensi Keagamaan di Bidang Al-Quran. Nama penulis Aina Noviana dan Amung Ahmad Syahrir, Muharram tahun 2021. Setiap daerah memiliki potensi-potensi yang dapat dikembangkan agar daerah tersebut beserta warganya menjadi lebih baik. Potensi-potensi tersebut baik dari segi bidang pendidikan, keagamaan, kewirausahaan, pertanian, dan sebagainya. Analisis situasi menjadi tahap awal yang bertujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada suatu daerah masyarakat. Hasil analisis situasi menunjukkan bahwa di daerah tempat penulisan melakukan KKN, terdapat potensi bidang keagamaan, yaitu pengajian anak-anak. Pengajian ini didominasi oleh pengajian kitab kuning. Namun kurang adanya perhatian dalam bidang Al-Quran. Terdapat pengajian yang berkaitan dengan Al-Quran, namun hanya sebatas membaca Al-Quran tanpa memperhatikan hukum dan hukum bacaannya. Dalam mempelajari Al-Quran, tidak hanya sebatas mengenal baris fathah, kasroh, dhammah, dan sukun yang terdapat di dalam Al-Quran, atau hanya sekedar mengetahui huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di dalamnya, atau hanya mengenal tanda-tanda waqaf, atau hanya mengingat ayat tanpa mengetahui makna yang tergantung di dalamnya. Namun mempelajari dan mengajarkan Al-Quran memiliki makna yang cukup luas dan mendalam, sehingga isinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan setelah proses pembelajarannya, baik dari segi kognitif maupun efektifnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengajian kitab kuning diperlukan untuk menambah pengetahuan agama, seperti kitab Safinah yang membahas tentang fikih, kitab Tijan berisikan tentang tauhid, kitab Jumariyah tentang ilmu nahwu dan lainnya. Akan tetapi ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran pun penting. Al-Quran merupakan pedoman, petunjuk bagi umat Islam baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih dalam kehidupan akhirat nanti. Maka setiap mukmin yang mempercayai Al-Quran mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap kitab suci itu. Di antaranya kewajiban dan tanggung jawab itu ialah mempelajari dan mengajarkan. Membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, namun perlu beserta memperhatikan huruf dan hukum bacaannya. Tujuannya adalah agar meminimalisir adanya kesalahan dan membaca Al-Quran pun berdampak bagi kesehatan dari ayat. Muhammad Syafirin dan kawan-kawan pun menjelaskan bahwa membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah sebuah tuntutan atau taklif yang seyogyanya direalisasikan oleh setiap muslim agar dapat terhindar dari kesalahan dan kekeliruan yang terjadi pada saat membaca Al-Quran, seperti kesalahan dalam membaca huruf, harokat atau baris, mukhraj al-huruf, dan lainnya. Kemudian menurut Mufaizin dan Yashir Avatar, kemampuan membaca Al-Quran merupakan satu keperluan bagi umat Islam, dan tanpa penguasaan ilmu Al-Quran dan aspek kehidupan baik akan menyebabkan pelaksanaan ibadah Islam yang lain tidak dapat dijalankan secara sempurna. Yang dikutip oleh Mufaizin dan Yashar Afarfat menjelaskan bahwa membaca Al-Quran yang memiliki keterkaitan erat dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Islam, seperti pelaksanaan sholat, haji, dan kegiatan-kegiatan berdoa lainnya. Misalnya dalam pelaksanaan sholat tidak sah hukumnya bila menggunakan bahasa selain bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Dalam literatur lain pun dijelaskan bahwa sholat pun tidak sah apabila tidak membaca surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah sebagai rukun dalam ibadah sholat. Di samping itu, surat Al-Fatihah merupakan induknya Al-Quran atau Al-Kitab yang mengandung dan merangkum intisari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.